Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi klasifikasi lahan basah. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari juga tentang apa itu lahan basah dan juga tentang ruang lingkup lahan basah. Klasifikasi lahan basah itu secara umum dia terbagi menjadi dua, yaitu lahan pasang surut dan rawa lebak. Nah, yang dikatakan rawa pasang surut adalah rawa yang terletak di pantai atau dekat pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Kemudian yang kedua adalah rawa lebak atau rawa pedalaman, adalah rawa yang terletak di lahan yang tidak terkena pengaruh pasang surut. Baik, kita lihat satu persatu rawa pasang surut terlebih dahulu. Ini dilihat dari hidrotopografi. Ini terbagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah rawa yang terlampaui air pasang baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Sedikitnya 4 atau 5 kali pada 14 hari siklus pasang purnama, baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Kemudian kategori B, rawa lahan yang hanya dapat terlampaui air pasang di musim hujan saja. Nah, ini dilampaui air pasang paling sedikit 4-5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama pada musim hujan saja. Dan kategori ketiga adalah rawa yang tidak dapat terlampaui oleh air pasang sepanjang waktu atau hanya kadang-kadang saja. Biasanya dia terlampaui pada pasang musim hujan yang dikategorikan sangat tinggi. Nah, sedangkan untuk kategori D adalah rawa yang cukup tinggi hingga sama sekali tidak dapat terjangkau oleh luapan air pasang, lebih menyerupai lahan kering. Ini pada baik musim kemarau saja tidak mungkin, tidak, dan juga di musim hujan juga tidak. Nah, itu ini dapat kita lihat di sini. Nah, ini kan pada pasang surut dan ini pasang pada musim hujan. Ini pada musim hujan, pada musim ini pasang tingginya. Nah, kita lihat di sini kan. Nah, dia berada di sini. Nah, jadi kalau dia berada di sini artinya pada musim kemarau dan musim hujan dia terlampaui. Nah, kemudian yang untuk kategori C dia berada di sini. Nah, berada di sini artinya dia di sini apa? Pada musim hujan saja dia terluapi oleh air pasang. Sedangkan yang ketiga dia berada di sini. Nah, dia dikatakan tadi bahwa tidak terluapi oleh air hujan baik musim kemarau maupun musim hujan. Tapi kadang-kadang saja bila musim hujan pasangnya sangat tinggi, nah itu jadi hanya sedikit saja. Kemudian untuk kategori D ini kita lihat sendiri bahwa pasang itu hanya sampai di sini dan dia merupakan lahan atau lahan kering atau lahan yang tidak pernah terlampaui oleh di air pasang baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Itu. Nah, kemudian kita lihat lagi pembagian rawa lebak. Nah, pembagian rawa lebak ini berdasarkan hidrotopografi. Nah, ini dia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lebak pematang. Lebak pematang ini adalah rawa lebak yang genangan relatif agak dangkal, yaitu kurang dari 50 cm.
Nah, ini kurun waktunya juga sekitar 3 bulan. Kemudian kalau lebak tengahan, itu lahan yang digenangi relatif agak lama, yaitu antara 50 sampai 100 cm dengan periode waktu genangan 6 bulan. Kemudian lebak dalam, lebak dengan genangan relatif dalam lebih dari 100 cm dan berada jauh dari sungai. Nah, kemudian kalau lama genangan lebih dari 6 bulan atau sepanjang tahun. Nah, ini kita bisa lihat ini apa ya? Di mana letaknya? Ini kita lihat letak pematang atau lebak pematang di sini. Di sini kan? Nah, ini pasang surut pada musim kemarau dan ini pada musim hujan. Nah, artinya dia di sini hanya tergenang hanya sedikit saja ini. Nah, ini hanya 3 bulan. Tingginya juga cuma 50 cm. Kemudian kalau yang ini dia sudah turun ke bawah sini. Ini dasarnya. Nah, jadi ketinggiannya ini bisa 50 sampai 100 cm. Ini sudah jauh dari sungai letaknya. Nah, kalau ini dia jauh lebih jauh lagi dari sungai. Tapi batas airnya atau level ketinggian airnya itu dia sama dengan sungai. Nah, ini kita lihat ini. Nah, pada musim hujan air ini bisa sampai 100 cm atau lebih. Itulah di kategori rawa non pasang surut atau rawa lebak. Kita lihat dari hidrotopografinya. Nah, ini ada zona. Kemudian pembagian zona lahan pasang surut. Nah, kita lihat saja pada bentukan ininya, yaitu pembagian zona lahan pasang surut. Ini dia punya 3 zona, seperti sana ada zona pertama, zona kedua, dan zona ketiga. Ya, dia ini berada di sungai. Nah, ini bagian di sini. Jadi kalau yang tadi dia berada di pinggiran ke sebelah sini, nah tapi kalau ini dia berada di badan sungai itu. Nah, di sepanjang sungai ini dia zonanya itu. Nah, zona pertama, ini zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut atau payau, ya bisa juga payau, bisa juga laut atau air laut atau air asin. Kemudian kalau yang di sini dia sudah hampir tidak dipengaruhi oleh pasang air laut, tapi dia masih dipengaruhi pasang surut air tawar. Nah, ini daerah-daerahnya yaitu pasang surut air tawar. Kemudian fisiografinya adalah aluvial, gambut, dan marin. Nah, jadi masih sedikit tidak ada pengaruhnya, tapi tidak begitu pengaruh dari marin ini. Kemudian ini adalah zona yang ketiga atau ini kalau kita lihat untuk daerahnya itu dia sudah lebih jauh ke daratan, ya. Nah, ini merupakan zona ketiga. Nah, ini tahu rawa lebak atau rawa non pasang surut. Nah, fisiografinya utama ada aluvial dan fluvial, dan juga gambut. Nah, ini merupakan zonanya. Jadi ini laut masuk ke sungai. Nah, ini yang dikatakan zonanya. Nah, zona yang ini. Nah, sedangkan yang tadi itu dia ini sungainya, dia berada di pinggiran di samping-sampingnya sungai. Kalau tadi urutannya adalah pada garisnya ini, pada letak ini. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini contoh. Nah, kita bisa lihat yang namanya rawa. Ini rawa. Ini hutannya bisa dikatakan ini apa? Mangrove, ya. Nah,
cirinya juga mangrove. Ini seperti tumbuhan pandan itu. Nah, kemudian juga ini rawa manca. Rawa manca ini rawa yang ada di Andalusia. Nah, rawa ini sangat bagus sekali dan orang-orang di sana akan sering kita lihat ada film-film yang ada anaconda atau ada apa. Nah, di sini orang-orang yang membuat film ini sering dia dibuat untuk pembuatan film itu. Nah, itulah pembagian atau klasifikasi rawa. Oke, mungkin itu saja materi yang saya berikan untuk hari ini. Mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan, akan kita jawab bersama, ya. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini juga, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.